dari kelompok 5D Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Zahra Nuril Ataila dengan NIM K76231123. Saya Fania Rarasani Susanto dengan NIM K76231113. Saya Sufatina Darahmati Putri dengan NIM K762309. Saya Sevalina Alba Fitriana dengan NIM K76230098. Saya Safi Husnul Fatimah dengan NIM K76231002. Di sini kami akan melakukan simulasi metode pembelajaran inquiry guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sigit Wahyudi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian tolong memimpin doa ya. Baik, pembelajaran hari ini sampainya di bagian ke-7. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa tidak ada selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, tolong kalian cek kerapian pakaian kalian. Terus kalian lihat sekeliling kalian, kalau ada sampah bisa dibereskan terlebih dahulu. Udah ya, sudah bersih, sudah siap semua. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama sekar. Yang kedua syada. Syada sakit. Seva. Nada. Sidik. Sita. Stefani. Suzana. Jana. Kali. Sakit. Abel. Tia. Tika. Lufa. Umaya. Reva. Fania. Ija. Vita. Feni. Yani. Yari. Yusir. Yusuf. Zahra C. Zahra F. Zahra. Zulia. Nah, jadi yang sakit tadi ada dua ya, Teri sama Syada. Sama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar materi terkait pengangguran. Tujuannya supaya kita tahu apa arti dari pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sangat berkaitan erat dengan perekonomian di negara maju dan negara berkembang. Nah, di sini siapa yang tahu arti dari pengangguran? Saya Apa? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan orang yang menunggu pekerjaan. Benar sekali. Kalian di sini termasuk pengangguran atau tidak ya? Ya. Ya. Untuk lebih lengkapnya kita bahas saja ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Seva. Nah, untuk lebih lengkapnya, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang menunggu pekerjaan pada usia angkatan kerja. Untuk pengangguran ini kan ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis dari pengangguran ini dibedakan berdasarkan apa saja? Ada yang tahu? Nah, aku Mbak Dada. Kedua, berdasarkan penyebab itu pengangguran struktural dan teknologi. Terus yang berdasarkan ciri-ciri itu pengangguran terbuka dan tersembunyi. Benar sekali. Selanjutnya ada penyebab dari pengangguran. Penyebab dari pengangguran sendiri adalah yang pertama, besarnya angkatan kerja. Yang kedua, struktur tenaga kerja yang tidak seimbang. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja yang tidak seimbang. Keempat yaitu angkatan kerja. Nah, dari penyebab ini tentu ada akibat yang ditimbulkan. Di sini ada yang tahu akibat dari pengangguran sendiri? Apa Mbak Fania? Akibatnya perekonomian memburuk dan keadaan masyarakat tidak stabil. Jawaban dari Mbak Fania tadi sebenarnya sudah benar, hanya kurang lengkap saja. Untuk Mbak Fania, tolong dibacakan. Akibat pengangguran bagi perekonomian negara yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Kedua, penurunan pendapatan sektor pemerintah dan sektor perpajakan.
meningkatnya biaya yang dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, dapat menambah utang negara. Akibat pengangguran bagi perekonomian masyarakat, yaitu yang pertama, pengangguran merupakan beban mental dan psikologis. Kedua, pengangguran dapat mengurangi keterampilan karena tidak digunakan selama menganggur. Demikian materi terkait pengangguran. Nah, di sini kan Ibu ada video. Tolong video ini kalian tonton, kalian lihat, analisis, dan kalian simpulkan ya. Ya, Bu. Selanjutnya, pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi tingkat pengangguran global akan meningkat pada tahun ini. Mereka meningkatkan kesadaran mengenai stagnansi produktivitas, memperburuk kesenjangan dan inflasi yang berdampak pada pendapatan yang dibelanjakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi tingkat pengangguran global akan meningkat pada 2024. Mereka mengingatkan kesadaran mengenai stagnasi produktivitas, memperburuk kesenjangan dan inflasi yang berdampak pada pendapatan yang dapat dibelanjakan. Badan Tenaga Kerja PBB mengatakan pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 telah melambat. Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan inflasi yang terus-menerus memicu tindakan agresif bank-bank sentral. Meskipun demikian, pertumbuhan global pada 2023 sedikit lebih tinggi dari perkiraan. ILO mengatakan jika pasar tenaga kerja menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Namun menurut Nah, sudah selesai kan? Tolong salah satu dari kalian menyimpulkan isi dari video tersebut. Ayah, Mbak Zainab. Video tersebut berdasarkan penyebab dari pengangguran, yaitu dari produktivitas yang tidak meningkat menyebabkan ekonomi tidak dapat tumbuh dengan cepat, kemudian kesenjangan, inflasi dan ketegangan geopolitik serta pandemi COVID-19. Dan hal itu mengakibatkan pengangguran meningkat, pendapatan yang dapat dibelanjakan menurun, erosi standar hidup, kesenjangan masyarakat, dan tidak stabilan ekonomi. Benar sekali. Terima kasih kesimpulannya dari Mbak Zahra. Kalian pasti pada bosan kan? Biar nggak bosan, kalian keluarin HP kalian, terus kita bermain kuisis. Sudah selesai semua kan? Nah, nomor 1 Mbak Ayu, kita beri aplaus buat Mbak Ayu. Nah, kalian sudah nggak ngantuk kan? Masih ngantuk enggak? Nggak ngantuk kan? Enggak dilanjut? Di sini kan Ibu ada studi kasus. Nanti kalian Ibu bentuk kelompok untuk mengerjakan studi kasus di sini. Mau kan? Oh ya. Kita hitung dulu. Ini berapa yang hadir? Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, satu lagi empat, Jadi pas ya, di sini ada 6 kelompok. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing.
Semua sudah? Salah satu dari kalian kelompoknya bisa mempresentasikan dan kelompok lainnya menanggapi. Oh ya. Perkenalkan, saya Bisa Media dari kelompok 3 dapat absen 20. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan beberapa upaya seperti yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan, yang kedua, meningkatkan kesadaran berusaha, yang ketiga, menempatkan pencarian kerja di tempat yang sesuai kemampuan, yang keempat, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur, dan yang terakhir memberikan bantuan materi dan uang kepada masyarakat miskin. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica. Dari kelompok lain silahkan menanggapi. Tunjuk aja dulu. Kalau nggak ada, Ibu akan tunjuk. Kelompok berapa ya? Kelompok 5, silahkan menanggapi jawaban dari Mbak Ica. Perkenalkan, saya Siti Maulana Samudra dari kelompok 5. Izin menanggapi dari pernyataan dari kelompoknya berbicara. Kelompok berapa, Mbak? 3. Oke. Di sini cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu berdasarkan studi kasus di atas. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menciptakan lapangan kerja baru, yang ketiga meningkatkan modal dan akses keuangan, yang keempat mengatasi beban jumlah anggota keluarga, yang kelima optimalisasi sumber daya alam, yang keenam mengatasi dampak pandemi COVID-19, dan yang ketujuh perbaikan sikap kerja. Mungkin itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Budi. Jawabannya benar sekali. Sudah selesai kita mengerjakan studi kasus hari ini. Tolong kalian perhatikan lagi ya kursi-kursi kalian. Nah, melihat dari kuisis tadi, kalian kan banyak salah di nomor 2. Soalnya, manakah konsekuensi negatif dari kebijakan yang hanya fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, diskriminasi di pasar kerja, dan budaya kerja? Jawabannya yang benar yaitu kebijakan ini akan menimbulkan kekecewaan di kalangan pencari kerja yang tidak memiliki akses peningkatan keterampilan sehingga memperburuk ketegangan sosial. Kenapa gitu? Kebijakan ini salah, hanya berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja. Harusnya kebijakan yang ditetapkan itu juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terus budaya kerja orang-orang, sehingga apabila kebijakan itu mempertimbangkan hal-hal tersebut, para pencari kerja akan tidak kecewa dan mereka memiliki akses untuk pelatihan keterampilan sehingga dapat mempermudah mereka untuk mencari kerja. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan sedang menunggu pekerjaan dalam angkatan kerja. Jenis-jenis pengangguran sendiri dibedakan berdasarkan 2. Ada yang tahu? Berdasarkan penyebab dan ciri-cirinya. Seperti yang disampaikan Mbak Fania tadi, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyebab sama ciri-ciri. Penyebabnya yaitu yang pertama angkatan kerja, kedua struktur tenaga kerja yang tidak seimbang, ketiga penggunaan tenaga kerja yang tidak seimbang, dan yang keempat imbalan yang diterima. Itu akan berakibat pada perekonomian negara dan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya, kalian bisa mempelajari bab yang akan dipelajari berikutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.